Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jamaah Fardhu Isya di Masjid Thariq Jannah yang dirahmati Allah. Tak hentinya marilah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, seraya memanjatkan puja dan puji hanya kepadanya. Majlis taklim kita yang beberapa waktu terpaksa harus rehat sejenak ya, karena kondisi pandemi, namun tidak mengurangi semangat dari para jamaah sekalian memakmurkan masjid dan menghidupkan berbagai kegiatan yang insya Allah makin menambah terikatnya hati kita dengan masjid yang kita cintai ini. Di akhir pertemuan kita beberapa waktu yang lalu sebelum kita rehat, kita telah kupas bersama surah Shad, surah urutan ke-38 dari serangkaian surah-surah Al-Quran, di mana surah ini seperti yang kita gambarkan, menggambarkan pentingnya seseorang itu senantiasa kembali kepada kebenaran. Walaupun kita mungkin salah langkah, salah pilih, atau salah mengambil keputusan dalam berbagai kehidupan kita, tapi arruju ilal haqqi fadilah, berani untuk kembali kepada jalur yang benar, itu adalah sebuah keutamaan, sebagaimana yang telah kita kupas bersama pada pembahasan surah Shad. Malam hari ini kita akan kupas surah urutan 39 berdasarkan urutan surah-surah dalam mushaf. Namun kalau dilihat dari urutan turunnya surah ini, surah Shad ya, surah Az-Zumar ya, ini turun urutan ke-59. Diperkirakan surah ini turun pada tahun ke-5 setelah kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama surah ini adalah Az-Zumar. Az-Zumar dalam bahasa Arab jamak dari kata zumrah. Zumrah artinya kelompok. Jadi ketika disebut zumar, kelompok-kelompok. Nah, kenapa surah ini kemudian dinamakan dengan nama surah Az-Zumar? Karena di penutup surah ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, sebagaimana yang akan kita rincikan nanti, pemandangan kontras antara dua kelompok manusia pada hari kiamat kelak. Yang namanya manusia sebagai makhluk sosial, suka kumpul-kumpul ya. Nah, kalau bukan karena harus social distancing, kita kumpul-kumpul dimanapun berada. Itu kondisi manusia di dunia. Tapi di akhirat pun nanti manusia nggak lepas dari pemandangan kumpul-kumpul. Tapi pemandangan kontras antara berkumpulnya orang yang beriman ketika mereka jalan bersama untuk masuk gerbang surga dengan segala kenikmatan yang Allah akan persilahkan kita untuk menikmati nantinya, dengan berkumpulnya orang-orang kafir seperti potret layaknya hewan ternak yang dikumpulkan untuk digiring sama-sama. Coba bayangkan ada tamu besar, tamu kehormatan datang berkumpul rame-rame.
dipersilahkan, ayo silahkan masuk ke tempat jamuan. Dengan gambaran kumpul-kumpul yang begitu banyak, seperti sekumpulan hewan ternak yang digiring ditarik. Begitulah potret orang kafir, begitulah potret orang mukmin. Nah, karena di dalam Al-Quran tidak ada disebutkan kata zumar selain di surah ini, maka Allah pun menamakan surah ini dengan surah Az-Zumar. Jadi bisa kita periksa dari Al-Fatihah sampai An-Nas, di selain surah Az-Zumar tidak berulang kata Zumara kecuali di surah ini. Berdasarkan ya keistimewaan itulah maka surah ini dinamakan surah Az-Zumar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, memang kalau kita merujuk kepada hadis-hadis, ada banyak sekali hadis palsu dan lemah tentang keutamaan surah ini. Digambarkan ada orang kalau baca surah ini dibangun istana di surga. Disebut lagi ketika seorang yang membaca surah ini berbagai keutamaan yang disebutkan dalam beberapa riwayat. Namun kalau merujuk kepada hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan, ada satu hadis yang sedikit banyak menggambarkan keutamaan surah ini. Disebutkan oleh perawi hadis sahabat Abdullah bin Amr bin As, bagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah membaca surah ini bersama surah Al-Isra sebelum tidurnya. Jadi Nabi tidak tidur kecuali membaca surah Az-Zumar dan surah Bani Israel. Jadi ini dijadikan sebagai pegangan bahwasanya siapa yang mau merutinkan nggak tidur sampai membaca surah ini, karena ada dasarnya hadis sahih di mana Rasulullah Muhammad SAW pernah mempraktekkan hal tersebut. Bapak Ibu, surah Az-Zumar 75 ayat. Ini masuk dalam kelompok Al-Mathani, surah-surah Al-Quran yang panjangnya itu bisa dikatakan ya sedang, nggak panjang, nggak pendek. Dan kelompok surah ini disebut dengan Al-Mathani karena dia sering diulang-ulang baca. Kalau kita baca surah Al-Baqarah atau Ali Imran ini kan panjang, sehingga ya nggak sering-sering kita baca, kecuali memang pas bacaan untuk khatam kita. Tapi kalau masuk Az-Zumar, Shad, Shafat, ya termasuk Yasin, ini Mathani, ya karena jumlah ayatnya nggak sampai 100. Tapi juga nggak terlalu pendek, maka dirutinkan dan sering diulang-ulang dalam bacaan. Bapak Ibu rahimakumullah, siapapun yang membaca surah Az-Zumar pastinya bisa menangkap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada surah ini ingin menyampaikan dua pesan penting kepada kita. Pesan pertama, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk senantiasa memurnikan ibadah hanya kepadanya. Ketika kita sebut kata ibadah, ini harus berangkat dari rasa cinta kita kepada Allah. Ini yang menjadi pendorong. Begitu juga tujuan akhir dari ibadah haruslah semata-mata hanya untuk Allah. Bukan ibadah untuk dipublikasi, bukan ibadah untuk dipuji, bukan ibadah untuk dipertontonkan. Ini yang kita nampak, pesan ini tersampaikan di awal surah. Allah Subhanahu wa taala mengawali surah Az-Zumar, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inilah ayat-ayat dan perkataan Allah yang diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dari mana surah ini? Dari Allah. Dan Allah katakan, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahuddin. Kami turunkan kepadamu Al-Quran dengan benar, maka sembahlah Allah dengan memurnikan kepatuhan dan ketaatan
hanya kepadanya. Jadi kalau lihat beribadah, hampir semua orang yang beragama di muka bumi beribadah, Bapak Ibu. Ada orang puasa tak makan-makan. Kenapa kau itu? Ibadah. Ada orang bersemedi, di gua, di mana, ditanya kenapa kau begitu? Ibadah. Ada orang menyiksa diri, betapa di atas papan yang di atasnya penuh dengan paku, beribadah di situ. Ngapain kau siksa diri? Ibadah. Pertanyaannya, ibadah yang bagaimana yang Allah minta? Apa Allah minta kita menyiksa diri? Ketika ada sahabat mengatakan, aku tak kawin-kawin, Rasulullah marah. Aku lebih bertakwa daripada kau, tapi aku nikah, kata Rasulullah. Ada orang mengatakan, saya gak makan daging supaya ibadah. Saya makan daging, kata Rasulullah. Ada orang mengatakan, saya puasa tak buka-buka. Nabi mengatakan, saya puasa dan saya sahur. Ada orang kemudian, saya enggak tidur-tidur supaya sholat malam. Apa kata Rasulullah? Saya tidur, saya sholat malam. Jadi, dalam perkara ibadah, dua hal yang Allah minta. Pertama, beribadahlah sesuai dengan yang dicontohkan. Jangan kita berinovasi dalam hal-hal di luar konteks ibadah. Silahkan. Tapi dalam konteks ibadah, contoh mana? Apa dasar? Yang kedua, udah kita ikuti pun petunjuk dan contoh keteladanan dari Rasulullah, kita perlu memurnikan niat dan tujuan. Fa'budillah mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan dan kepatuhan hanya kepadanya. Nah, disinilah kemudian Allah katakan yang menjadi jiwa dari surah ini. Apa kata Allah? Ala lillahid dinul khalis. Milik Allah agama yang murni dari kemusyrikan. Milik Allah agama yang murni dari kemusyrikan. Jadi silakan kita melakukan amalan-amalan mendekatkan diri kita kepada Allah, tapi perlu kita pastikan apakah amalan itu bernilai syirik atau tidak. Dan saya selalu katakan, musuh kita yang paling utama itu adalah diri kita sendiri. Kita selalu dituntut untuk mengidentifikasi apapun yang kita buat, ada enggak kemusyrikan di dalamnya. Dan sebagian dari kemusyrikan itu lebih sulit dikenal daripada semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah gelapnya malam. Sulit itu. Kadang-kadang kita ngomong ini sudah tercetus, biar saya nampak hebat depan orang banyak. Udah syirik, tapi kita tidak menyadarinya. Ala lillahid dinul khalis. Ini pesan pertama Bapak Ibu. Nah, Allah Subhanahu wa taala terlepas dari orang-orang yang menyembah selain Allah itu beraneka ragam banyaknya. Tapi di surah ini Allah ingin gambarkan benang merah yang menyatukan semua orang yang jatuh pada syirik. Apa benang merah? Antara Buddha, Konghucu, Shinto, apapun agama, Kristen, Katolikkah, Adventkah, Protestankah, semua yang selain Islam, satu yang menjadi benang merah di antara mereka. Apa kata Allah? Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Semua agama selain Islam, kalau kita tengok apa yang mereka sembah, orang Buddha sembah patung Buddha, orang Hindu sembah Krishna atau apapun nama sesembahannya. Ada yang sembah api, ada yang nyembah Sai Baba, ada yang nyembah ini dan itu. Macam orang sembah. Nah kalau ditanya, kita tanya, yang nyembah Sai Baba, kau kira Sai Baba yang ciptakan langit bumi? Enggak. Kami sembah Sai Baba ini karena Sai Baba perantara kami bisa dekat dengan Tuhan. Kau sembah patung Yesus ini, rupanya patung itu yang ciptakan bumi? Enggak. Patung itu adalah sarana kami supaya bisa dekat dengan Tuhan.
Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika menyembah patung terbuat dari kurma, kapan kenyang dia dibuatnya patung, kapan laparnya dimakan Tuhannya. Kalau ditanya siapa yang ciptakan langit bumi, apa patung itu yang buat? Enggak, Allah yang ciptakan. Lantas kenapa cipta kalian menyembah berhala ini? Mana buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak sembah mereka kecuali karena keyakinan kami patung-patung inilah jadi perantara kami dekat dengan Tuhan. Jadi walaupun niatnya baik Bapak Ibu, tapi caranya salah. Allah minta pada kita ala lillahi dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala katakan jawaban yang penuh dengan logika. Lau aradallahu an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Kalau Allah memang agar bisa didekati perlu perantara, maka Allah nggak akan pilih patung ini. Allah nggak akan pilih kuburan itu. Allah tak akan pilih si ini dan si itu yang kalian sembah. Allah akan pilih mana makhluknya yang paling terbaik yang dikehendakinya. Tapi Allah nggak mau. Ketika ada sahabat bertanya pada Rasulullah, Rasulullah di mana Allah? Apa Allah jauh sehingga kami perlu teriak? Apa Allah dekat sehingga kami kalau ngomong dalam hati pun Allah dekat? Turun ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, di mana Aku? Katakan Aku dekat. Enggak perlu perantara. Ngomong dalam hati Allah dengar. Ya, bermunajat di tempat yang gelap tak ada yang lihat, Allah tahu. Itulah gambaran konsep dalam Islam memurnikan ibadah, artinya terbina ikatan yang begitu kuat antara hamba dengan Tuhannya. Bapak Ibu rahimakumullah. Selanjutnya pada ayat-ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memaparkan kepada kita tanda-tanda Allah itu Maha Esa. Mulai dari digambarkan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah mengganti siang dengan malam, malam dengan siang, Allah tundukkan matahari dan bulan. Semua makhluk yang diciptakan Allah tunduk pada aturannya Allah buat. Ya, ini buktinya Allah menciptakan. Jadi nggak seperti pada gambaran para filsuf. Ya, para filsuf dulu menganggap Tuhan ciptakan betul, tapi siap Tuhan menciptakan, Tuhan tak bisa mengendalikan dan mengontrol ciptaannya lagi. Artinya apa? Lost control. Matahari gerak sendiri, Tuhan nggak punya kuasa lagi terhadap matahari. Dalam pandangan Islam tak. Allah ciptakan dan sampai kapanpun semuanya dalam aturan Allah. Yudabbiru, ya, Allah yudabbir, mengatur semuanya. Diatur siang, diatur malam, diatur semua makhluk. Para hadirin, termasuk tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan manusia dalam fase dan tahapan. Kita ini kan dari mulai ada bentuk kita pertama apa? Nutfah, air mani, berubah jadi alaqah, segumpal darah, mudghah, segumpal daging, idham, berubah jadi tulang, kemudian tulang dibungkus dengan daging, ditiupkan ruh, hingga pada akhirnya kita jadi manusia dilahirkan setelah 9 bulan lebih. Nah, ini digambarkan Allah. Begitu juga lah yang terjadi pada binatang. Gambaran bahwasanya semua yang terjadi di bawah kontrol dan kendali Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah katakan, setelah Allah ciptakan, kalau Allah itu dikatakan tidak lepas kontrol, loh, kenapa di antara manusia diciptakan Allah itu ada yang kafir? Kenapa enggak Allah buat semuanya itu mukmin dan tunduk kepadanya? Allah jawab pada ayat ke-7. In takfuru
fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian kafir semua, Allah Maha Kaya. Allah nggak butuh kalian. Jadi ayat ini mengisyaratkan kepada kita Bapak Ibu, ketika ada yang kafir, ketika ada yang menyimpang dari jalan Allah, bukan maksudnya Allah itu nggak kuasa atas dirinya, enggak. Tapi maksudnya apa? Allah ingin gambarkan, aku nggak mau kalau kalian tunduk kepadaku itu dengan keterpaksaan. Aku mau kalian sembah aku, kata Allah, dengan penuh kesukarelaan, berangkat dari kesadaran. Nah, kalaupun kalian diberikan hak pilih, mau milih jadi kafir atau menjadi muslim, silakan. Kalaupun kalian pilih kafir semua, Allah Maha Kaya. Tapi di sini dikatakan, wala yarda li ibadihil kufur. Tapi Allah gak akan pernah rela kalau seorang hamba itu memilih menjadi kafir setelah diberikan akal sehat, setelah diberikan fitrah yang suci. Banyak sekali faktor yang membuat seorang itu seharusnya memilih jalan kebenaran. Tapi kalau dia pilih juga karena faktor lingkungan, karena faktor orang tua, atau karena faktor-faktor yang lain, dia pilih untuk menjadi kafir. Allah katakan, wala yarda li ibadihil kufur. Kalau ditanya, Allah izinkan menjadi kafir? Iya. Tapi belum tentu diizinkan Allah ridho dengan kekufuran itu. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manusia menurut surah Az-Zumar ini dua macam, mukmin, kafir. Apa ciri utama orang-orang kafir itu? Digambarkan di surah ini, wa idza massal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaihi summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Semua manusia Bapak Ibu tanpa terkecuali, kalau ditimpakan satu musibah dan ujian yang berat, semua manusia angkat tangan kepada Allah, minta tolong. Mau KTP-nya muslim, mau KTP-nya agama lain, tanpa terkecuali, kalau ada musibah, semuanya minta tolong sama Allah. Tapi yang terjadi apa? Kelompok pertama, kelompok yang memilih untuk menjadi kafir, dikatakan di sini, summa idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi. Tapi begitu Allah ubah musibah itu jadi nikmat, merasa hidupnya nyaman, merasa hidupnya aman, merasa nggak ada lagi bahaya yang mengancam di hadapannya, lupa dia pernah mengangkat kedua tangannya untuk bermunajat dan bermohon kepada Allah. Jadi fitrah kita untuk mencari Tuhan itu menguat kapan? Di waktu susah. Melemah kapan? Di waktu senang. Nah, inilah gambaran manusia. Ketika seorang hanya kenal Allah di waktu susah, ini ciri-ciri kekufuran ada pada yang bersangkutan. Tapi yang berbeda adalah orang yang beriman. Orang yang beriman apa? Senantiasa dikatakan sini, amman huwa qanitun ana al-laili sajida wa qa'ima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Ada orang-orang yang beriman, tetap dia beribadah di malam hari, sholat, ya, kemudian sujud, takut dia dengan urusan akhirat. Berapa banyak orang sekarang yang takut urusan dunia saja dia, walaupun ditekan oleh atasan untuk melakukan sesuatu yang ya nggak salah, udahlah yang penting aman karir di dunia daripada baru diangkat mutasi lagi. Banyak orang yang dipikirkan dunia. Tapi apa yang membuat orang itu tetap istiqamah di atas kebenaran tadi? Yahzarul akhirah. Setiap mau memilih, yang dibayangkannya, apakah pilihanku ini membahayakan untuk akhiratku atau enggak? Kalau untuk membahayakan akhiratku, jangan. Wa yarju rahmat rabbi. Nah, Allah katakan, qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab.
Apa sama orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti? Siapa orang yang ngerti di sini? Orang yang ngerti akhirat. Orang yang tahu bahwasanya kesulitan di dunia, seberat-beratnya kesulitan dunia adalah kesulitan sementara. Orang yang sadar seenak-enaknya nikmat di dunia itu adalah nikmat yang fana. Sebentar aja itu. Ini yang alam. Gak sama orang yang ngerti akhirat dengan orang yang gak ngerti akhirat. Bapak Ibu, maka ini kalau kita lihat syarat presiden, syarat jadi rektor kah, jadi gubernur kah, jadi wali kota kah, semua kualifikasi keilmuan, usia sekian, ya. Tapi nggak ada syarat kenal akhirat. Allah. Kalau terpilihlah presiden kenal akhirat, ini saya nggak akan kita temukan kebijakan-kebijakan yang aneh-aneh. Karena dia tahu di dunia mungkin dia punya kekuasaan mutlak, tapi di akhirat yahzarul akhirah, waspada dia. Gimana pula nanti kalau ditanya, lihat bagaimana seorang Umar bin Khattab, pemimpin yang yahzarul akhirah. Apa kata Umar? Sekiranya ya sepatu kuda hilang, ya, yang akan ditanya nanti di akhirat, Umar, kenapa kau tak jaga keamanan wilayahmu sehingga ada orang yang punya kuda sepatu kudanya hilang? Coba bayangkan, sampai ke situ dia mikir. Kenapa? Ya zarul akhirah. Ini gambaran. Kenapa bisa sampai begitu mikirnya? Ala lillahi dinul khalis. Kan dalam hati Umar tadi ketauhidannya itu betul-betul murni kepada Allah, bukan yang lain-lain. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita melihat ada satu hal yang cukup menarik di surah Az-Zumar ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita dua potret yang begitu kontras antara kondisi kejiwaan orang-orang yang beriman dengan kondisi kejiwaan orang-orang yang tak beriman. Ya mungkin kalau tampilan luarnya nggak ada beda, kita anggap ya mukmin yang kaya punya mobil, kafir yang kaya punya mobil, sama-sama punya mobil. Mukmin yang miskin nampak susah, ya kafir yang miskin pun nampak susah. Tapi kalau kita selami lebih dalam bagaimana kondisi kejiwaan masing-masing, ini yang digambarkan dalam surah Az-Zumar dengan perumpamaan yang begitu indah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah. Allah buat perumpamaan mukmin itu sama seperti seorang hamba sahaya yang punya satu tuan. Perumpamaan orang kafir itu sama seperti seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh banyak tuan. Bapak Ibu, nggak usah kita cerita hamba sahaya. Kalau adalah orang kerja sebagai asisten rumah tangga, kalau dia kerja di rumah yang jelas aturannya, jelas ya, yang bisa kasih perintah kepada kau adalah nyonya di rumah ini, enak dia kerja. Mulai kerja apa instruksi dari nyonya, kerjakan. Tapi ketika dia kerja di rumah yang gak jelas aturan main kerjanya, artinya apa? Semua penghuni rumah boleh kasih instruksi dan harus dikerjakan di waktu yang bersamaan. Gimana kondisinya? Datang, buka mata, si anak suruh beresin kamar saya. Lagi beresin, dipanggil sama nyonya di rumah itu. Kau belum hidupkan mesin cuci itu. Belum lagi selesai dia kerjakan, dipanggil lagi oleh tuan yang ada di rumah itu. Tolong bersihkan dulu mobil. Seseorang itu akan merasa tenang ketika dia bekerja pada satu tuan. Kenapa? Kalau bos kita itu cuma satu, enak Bapak Ibu.
Karena kita bisa pelajari, pengen bos ini apa ya? Pengen pimpinan ini apa ya? Kalau kita sudah tahu bagaimana menyenangkan pimpinan itu, aman. Tapi kalau pimpinan kita banyak, masing-masing beda-beda pula kepinginnya. Begitulah gambaran antara orang yang bertauhid dengan orang yang menuhankan banyak hal. Kalau kita menuhankan hanya Allah, jelas Allah apa kepingin Allah, apa yang Allah suka, apa yang Allah murka, ya sudah. Tapi coba ngakunya menuhankan Allah, tapi ternyata dia menuhankan pimpinannya. Ketika Allah katakan, jangan kau hina ulama, ya, tapi pimpinan mengatakan ini harus masuk penjara kawan satu. Kan bingung kawan. Ini pilih mana ya? Perkataan Allah atau perkataan atasan? Ketika ada seorang itu misalnya 2 dia bekerja di rumah, ya, bosnya 3 atau 4, lain bos, lain model. Bos ini suka dingin, bos yang satu lagi suka panas, gimana? Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kenapa alam semesta ini teratur, Bapak Ibu? Alam semesta ini teratur karena yang ngelolanya satu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Sekiranya alam semesta ini ada lebih dari satu Tuhan, rusak. Tapi kenapa teratur? Karena pengelolanya, pengaturnya satu, Allah. Keesaan Allah itu tercermin dari keteraturan alam semesta. Nah, di sini artinya apa? Tauhid itu membawa ketenangan dalam hati. Hidup kita akan damai, akan tenang, nggak ada beban pikiran yang aneh-aneh. Kenapa? Karena kita tahu yang perlu kuperhatikan adalah ridhonya Allah, bukan ridho yang lain. Bahkan orang tua sekalipun ketika mengeluarkan perintah bertentangan dengan perintah Allah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Gak ada kepatuhan pada siapapun kalau pada instruksinya terdapat kemaksiatan kepada Allah. Tengok itu, sahabat Sa'ad bin Waqqas kena ultimatum sama mamanya. Kalau kau nggak murtad, mama nggak makan-makan. Kan dilema itu. Satu sisi kita perlu menyenangkan hati orang tua supaya dapat ridhonya. Tapi ketika perintahnya itu suruh murtad, tapi bagi seorang Sa'ad nggak ada problem. Kalau mak punya 9 nyawa macam kucing, satu persatu dicabut di hadapanku, takkan kutinggalkan agama ini. Tapi aku tetap akan muliakan mak katanya. Tapi kalau untuk itu enggak. Ini gambaran tauhid membawa ketenangan. Sedangkan ketika kita abaikan tauhid, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah, apa yang terjadi? Kita akan terus berada dalam kondisi gejolak. Kita kerjakan ini takut tuan yang lain marah. Kita kerjakan yang itu khawatir nanti bos yang ketiga nggak setuju. Karena aturan main dalam hidup nggak jelas. Kita pengen cari uang, tapi kadang-kadang kita abaikan keluarga. Kita ingin abaikan, bahagiakan keluarga, tapi kemudian kita lupakan masyarakat. Tapi ketika kita laksanakan perintah Allah, seimbang semua. Urusan pribadi aman, urusan kerja aman, urusan masyarakat aman. Kenapa? Islam mengajarkan keseimbangan antar itu semua. Para hadirin, di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bahwasanya apa? Penting bagi kita selama di dunia untuk berbuat dan berkarya. Kita disuruh berbuat, disuruh untuk menghasilkan satu karya. Dan karya itu Allah tuntut kepada kita semua sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai seorang suami bekerja di rumah, gimana karya kita tunjukkan? Ya, kalau kita sebagai seorang istri, misalnya fokus untuk menjadi seorang ibu rumah tangga, apa yang kita buat?
mendidik anak dengan baik. Ini Allah katakan, wa ya qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamun. Katakan Muhammad, wahai kaum, berkaryalah sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Kan aku juga berkarya, ya. Dan kalian nanti akan mengetahui apa buah dari karya yang kalian buat. Jadi kalau ada istilah gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia meninggalkan karya-karyanya. Ya, kita hidup ya di masa yang begitu cepat dan terbatas. Ya, tapi dengan tauhid kita bisa menghasilkan banyak karya. Jadi nggak betul kalau orang itu religius gak ada karyanya, enggak. Justru tauhid itu buat waktu kita jadi berkah, Bapak Ibu. Berkah. Di waktu yang sama seperti yang orang miliki, tapi tauhid kita itu bisa membuat kita menghasilkan banyak hal yang kadang-kadang orang lain di waktu yang sama nggak mampu menghasilkan karya sebanyak yang kita hasilkan. Kenapa? Karena sekali lagi tadi, tauhid melahirkan ketenangan. Orang kalau kerja di waktu tenang bisa fokus, bisa menghasilkan banyak hal. Saya selalu sampaikan, kalau kita tengok ulama-ulama zaman dulu, zaman tak ada komputer, tak ada internet, tak ada mesin ketik, itu kalau kita lihat aja misalnya Imam An-Nawawi meninggal dunia usia 44 tahun, muda sekali, 44 tahun. Tapi kalau dihitung karya peninggalannya yang sampai sekarang kita manfaatkan dari tulisan-tulisannya, diperkirakan Imam Nawawi itu setiap hari nulis 90 lembar. Diperkirakan. Kita jangankan 90 lembar, bacanya pun nggak bisa kita. Baca kita nggak sampai 90 lembar. Ini nulis dia. Ya, kenapa? Ini tadi. Karena tauhid membuat tenang, tenang itu membuat orang bisa produktif, menghasilkan. Tapi ketika selalu pikiran kita ini bergejolak, hati kita nggak tenang, nah ini juga yang kemudian mendorong kita untuk jatuh dalam kondisi-kondisi yang beragam. Para hadirin rahimakumullah, di antara hal yang paling menarik dari surah Az-Zumar ini kalau kita lihat seperti yang saya singgung di awal tausiah tadi, penutup surah Az-Zumar yang mencoba memberikan gambaran tentang perbedaan orang yang beriman dan orang yang kafir nanti di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah di ayat ke-71, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama dzumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin qila dukhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Kalau kita buka beberapa tafsiran dari beberapa ulama klasik seperti Imam Zamakhsyari, Imam Baydawi, Imam Al-Baghawi, disebutkan di situ ayat ini menggambarkan bahwasanya orang kafir itu nanti saat dibangkitkan ya untuk digiring di padang mahsyar, mereka itu digiring seperti digiringnya hewan ternak. Artinya apa? Orang kafir bukan tangannya yang diikat, lehernya diikat. Macam kita menggeret kambing untuk kita kurbankan, begitulah gambaran orang kafir nanti bergerombol, semua lehernya ya diikat, digiring sini sama ikan. Begitu mereka masuk, lihat di sini, hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Begitu mereka dekat dengan pintu, langsung dibuka pintu, didorong masuk ke dalam, ditutup lagi pintu. Jadi begitulah mekanisme orang dimasukkan ke dalam neraka. Enggak ada istilahnya apa, sambutan,
Kalau orang mau masuk rumah baru atau mau masuk sebuah tempat yang nikmat, itu kadang-kadang sebelum masuk pun ada sambutan dulu. Ini akan datang kelompok orang-orang yang akan masuk. Ada sambutan. Tapi coba kalau orang dimasukkan ke penjara, ada nggak sambutan? Begitu suruh mobil tahanan, masuk kalian semua. Begitulah gambaran di dunia. Bagaimana ya orang-orang yang di penjara, walaupun nggak semua. Ya, ada juga orang di penjara karena memperjuangkan kebenaran. Walaupun ya Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah gambaran orang yang dihinakan dengan dipenjara di dunia, di akhirat pun orang kafir begitu masuk neraka nanti dikatakan di sini, "Qilan khulu abwaaba jahannam." Didolak, diseret, digiring, begitu masuk ke pintu, ditutup segera pintu itu. Macam pintu penjara kan gak lama-lama dibuka. Begitu masuk tadi, ceruk kunci terus. Kenapa? Takut lari. Begitulah gambaran. Nah, kemudian apa pertanyaan malaikat? Begitu semua orang-orang penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka, pertanyaan malaikat cuma satu. Alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Kalian kok masuk neraka? Apa enggak datang dulu Nabi menyampaikan kepada kalian, memperingatkan kalian akan bahaya neraka ini? Apa enggak diingatkan kalian? Hidup kalian itu terbatas. Nanti akan datang momen kalian akan mempertanggungjawabkan semua amalan kalian. Karena sudah dalam kondisi yang mengenaskan, apa jawaban orang-orang kafir semua? Qalu bala. Iya, udah datang dulu Nabi itu. Udah turun Quran itu. Kami tahu Quran itu, tapi kami nistakan. Kami tahu Nabi itu benar, tapi kami tak mau ikuti dia. Bahkan pelanjut misinya pun kami kriminalisasi. Nah, di sini Allah katakan apa yang terjadi? Haqqat kalimatul azab al-kafirin. Tetaplah siksa itu kepada orang-orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran bagaimana begitu dihinakannya orang kafir ketika masuk neraka. Digiring seperti digiringnya binatang ternak. Pemandangan kontras berbeda ketika cerita tentang orang yang beriman. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin wa taral malaikata hafina min hawlil 'arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika cerita tentang orang-orang yang bertakwa dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, mereka kemudian dikumpulkan untuk dibawa masuk ke dalam syurga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi sebagaimana orang kafir dimasukkan ke neraka berbondong-bondong, orang yang bertakwa juga masuk surga berbondong-bondong. Tapi di sini apa bedanya? Begitu mereka datang, kalau dalam konteks orang kafir nggak ada huruf waw. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, tentang orang kafir. Tapi cerita orang mukmin hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Bedanya huruf waw saja kalau dalam ayat. Tapi para ulama gara-gara waw ini isyarat orang mukmin itu begitu masuk ke dalam surga disambut dengan gegap gempita, disambut dengan penuh kehangatan, disambut dengan penuh fasilitas. Kemudian para penjaga surga juga mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan untuk kalian, silakan masuk dan nikmati berbagai kenikmatan di surga. Wah, beda antara masuk ke suatu tempat disambut dengan begitu hangat dengan
masuk ke sebuah tempat, ya, ditarik, didorong, ditunjang dan lain sebagainya. Begitulah gambaran. Dan di sini Allah katakan, apa jawaban orang-orang yang bertakwa? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Itulah yang keluar dari ucapan orang-orang bertakwa. Kenapa alhamdulillah? Sadaqana wa'dah. Apa yang Allah janjikan di dunia tentang surga dan beragam kenikmatannya, sekarang Allah penuhi. Bapak Ibu, ini supaya percaya janji Allah perlu iman. Allah sampaikan surga gini. Ya, sekarang manusia itu apa? Kalla bal tuhibbunal ajilah. Aduh, lama kali surga. Saya mau yang instan aja lah. Tunggu surga lama kali. Bagus yang di dunia yang jelas saja. Jadi kesabaran kita menunggu terwujudnya dan terbuktinya janji Allah itu juga buah dari sebuah keimanan tauhid. Orang kan diceritakan, oh siapa yang sedekah dilipat gandakan 700 kali lipat. Bagi yang percaya, bagi yang beriman, betul, sedekah dia 700 kali lipat. Tapi bagi yang tak beriman, lama kali kok tuh. Sekali sedekah malamnya ditunggunya. Pak, betul ya nih. Udah banyak sedekah, nggak pernah ya dilipat gandakan sampai 7 lipat. Akhirnya apa? Karena kurang iman. Duit tadi dipakailah untuk nyogok, dipakailah untuk riba, dipakailah untuk yang macam-macam, yang berbeda-beda. Kenapa? Karena nggak sabar dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disinilah gambaran kepada kita bahwasanya di dunia memang perlu bersabar. Ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini laksana penjara bagi orang-orang beriman. Wa jannatul kafir. Seperti surga bagi orang-orang kafir. Ya, kadang-kadang untuk memperjuangkan sebuah kebenaran ya harus rela berpisah dengan keluarga, ya harus mendekam di tempat yang tidak sepatutnya. Tapi begitulah buah dan nilai dari sebuah perjuangan. Tapi gak ada sesuatu apapun yang kita korbankan demi Allah kecuali Allah akan ganti apa yang kita korbankan itu dengan kebahagiaan yang gak pernah kita bayangkan. Jadi, mudah-mudahan surah Az-Zumar ini memberikan inspirasi kepada kita bahwasanya apa? Tauhid adalah kunci bahagia dunia akhirat. Tauhid. Mau tenang hati, tauhid. Mau masuk nanti surga disambut dengan begitu mewah sambutannya, tauhid. Mau menjadi orang yang produktif, meninggalkan banyak karya yang membuat kita tetap dikenang walaupun sudah meninggal, tauhid juga. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ala lillahid dinul khalis. Sekian pengantar dari saya terhadap pembahasan kita surah Ghafir ini.